di masjid yang kita cintai ini, Masjid Solihin. Selamat beriring salam juga yang kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi semangat. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Solihin, Bapak Pujianto beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Suyosino, salah satu tokoh Desa Telagasari dan juga anggota BPD Desa Telagasari. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Di sini mungkin saya selaku pemerintah desa mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya selaku kepala desa pemerintahan Desa Telagasari. Di sini saya pun bingung mau cerita apa, karena saya tinggalan setahu saya rapat kerja tahun apa ya? Tahun yang mudah-mudahan saya tengok memang, terutama maaf ya, dari remaja kayaknya agak sedikit berkurang. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dievaluasi lagi supaya lebih giat lagi. Kalau ada kegiatan-kegiatan monggo sharing-sharing sama kami selaku pemerintah desa. Dan kalau ada kepungan, keinginan, monggo diajukan. Mana tahu kita bisa memberi. Kalau nggak bisa memberi ya jangan sakit hati. Tapi insya Allah pasti intinya diusahakan. Anak-anak muda, terutama ketua remaja masjid. Saya sekarang nggak tahu Pak, ketua remaja masjidnya siapa? Oh iya. Ya mudah-mudahan segera. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada orang tua kami yang mana sudah membimbing anak-anak kami untuk ke depan yang lebih baik. Ya intinya saya banyak belajar dari orang tua kami, khususnya warga Desa Telagasari, khusus Sasana yang mana sudah mempelajari saya tentang ilmu-ilmu di mana ilmu tentang keagamaan ataupun kemasyarakatan, sosial, politik juga. Tanpa bapak-bapak mungkin saya tidak ada apa-apanya. Ya saya berharap silaturahmi kita dijaga, dipererat agar kedepannya kita lebih maju lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak ya. Saya bingung, mungkin tadi sudah banyak diceritakan sama Pak Insinyur Sino ataupun Pak Ketua PKM. Jadi mungkin hanya itu ya Pak ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Ibnu Subada. Kemudian acara yang ketiga, materi rapat dalam rangka evaluasi kinerja PKM Solihin tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Bapak Pujianto selaku Ketua PKM Solihin dan tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Saudara Insinyur Suyitno sebagai penasehat PKM Solihin, Bapak Kapten Karjono ya. Beliau adalah setia dari remaja ya, termasuk berjuang untuk Masjid Solihin. Bapak Kepala Desa yang hadir pada malam hari ini, terima kasih atas hadirannya. Bapak Amrul Lubis ya, beliau juga
termasuk orang yang berjasa bersama Pak Suyendo ya, sehingga Masjid Sholihin bisa seperti ini ya. Samping-samping ya, tokoh pemuda dan Bapak pengurus BKM beserta remaja-remaja ya, yang nanti kami harapkan ini menjadi pejuang-pejuang untuk memakmurkan Masjid Sholihin, dan yang tak mungkin disebut satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pantas kita ucapkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat hidayah dan inayahnya serta kesehatan, kita bisa berkumpul di Masjid Sholihin ini dalam rangka memenuhi undangan kami BKM Sholihin, yaitu rapat evaluasi program BKM Sholihin. Yang rapat pada malam ini sebenarnya sudah hampir sekolah dirancang ya, saling koordinasi kapan waktunya yang kosong, termasuk Bapak Susiswo, Pak Ilawan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala sudah dirancangnya juga masih ada masing-masing kegiatan ya, karena masing-masing kita punya kegiatan. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai umatnya kita mendapat sapa beliau jazakallah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Saudaraku sekalian, BKM Sholihin dalam kepengurusan yang baru, saya sebagai ketua di tahun ketiga, ya, tahun ketiga berjalan, dan kami telah menjalankan berbagai program. Tentunya ya, banyak kekurangan dalam pelaksanaannya ya. Itu pada malam hari ini kami memang bertekad mengundang rapat untuk sebagai tolak ukur ya, sudah sejauh mana semangat daripada anggota pengurus BKM ya. Kalau nggak salah kita undang lebih dari 40 orang ya. Ya mungkin kehendak Allah kita bersangka baik ya. Karena teman-teman kebetulan malam ini tiba-tiba Pak Sekretaris orang tuanya sakit ya. Yuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan orang tua dari Pak Heri akan diberi kesembuhan ya, kemudian kesembuhan. Beliau ngantar orang tuanya berobat ya. Mungkin dari Pak Tri juga sedang di PC ya, jadi kan ada kesibukan masing-masing. Namun begitu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memperbaiki keadaan Masjid Sholihin supaya semakin bermanfaat ya bagi masyarakat Dusun 3 dan Dusun 1 ya. Baiklah, akan kami sampaikan supaya ada gambaran ya, program BKM Sholihin tentang evolusi apa yang kita laksanakan. Yang pertama kita untuk pelaksanaan sholat berjamaah, alhamdulillah ya, jamaah kita Pak penasehat ya, maghrib maupun subuh bisa dibilang terus meningkat ya. Namun ada hal yang perlu kita sikapi ya. Kita sama-sama di masjid, tapi mungkin di antara kita banyak tidak saling mengenal, tidak saling bertegur sapa. Ini mungkin bukan karena kesombongan kita. Untuk ini adalah bagi BKM ini ke depan, ini adalah merupakan potensi. Maka ke depan saya bincang-bincang kepada Pak Par, Pak Siswan sebagainya. Bagaimana kalau kita buat tim silaturahim ya, diatur waktunya, kapan Pak Siswa kan punya tugas kadang malam, kapan waktunya di minggu ini kosong, kita bentuk beberapa orang, nanti kita bersilaturahim ke jamaah-jamaah ini kita gilir. Misalnya untuk minggu ini kita tempat Pak Karjono misalnya, kita sekedar bawa teh, kita bincang-bincang, kita membicarakan kemajuan di masjid kita, kemajuan di desa kita ya. Kita bisa ajak Pak Kepala Desa bincang-bincang ya, karena dengan musyawarah nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kalau bisa pun malam ini nanti bisa dibentuk nanti tim khusus silaturahim. Kalau untuk Pak Siswa, Pak Maruf, kita nggak usah terus singkat, beliau udah kerjaannya itu ya, mengajak orang sholat dari rumah ke rumah. Cuman ini nanti kita bentuk dari BKM Sholihin. Jadi itu setiap minggunya kita ada keliling ya. Kita utamakan mendekatkan jamaah yang hadir sini dulu. Kita
ditakbirin. Misalnya malam Jumat besoknya, malam Minggu besoknya tempat Pak Arman misalnya, atau kemana tempat Pak Penasihat. Terus terang sampai saat ini ya, mohon maaf Pak Penasihat, kami belum pernah berkunjung ke rumah Pak Penasihat ya, secara institusi atau BKM-nya ya. Ke depan nanti sudah terpikirkan ya. Selanjutnya ya, untuk pelaksanaan berjamaah, memang kalau secara aturan masjid itu sebenarnya menuju imam rawatib atau imam tetap, tapi untuk menjaga kebersamaan dan situasi keadaan di masjid kita ya, masih kita berlakukan bagi yang mampu, dan memang sudah kita tuju tapi belum di SK-kan imam tetap ya. Ini mungkin suatu saat ya, jika pada masanya kita mungkin akan mengangkat ya, karena ada yang mampu tidak ada waktu kan gitu. Itu mesti menjadi pertimbangan, nanti bisa jadi masukan ya. Selanjutnya untuk Pak Penasihat ya, kita sudah hampir 2 bulan lebih mengadaptasi ya. Tasin itu untuk menyiapkan ya, selain untuk perbaikan imam-imam kita supaya bacaannya sesuai kaidah ya, kaidah atau bacaannya yang benar supaya tidak berubah dan sebagainya ya. Maka kita Masjid Sholihin mendatangkan Ustaz Muslim besar ya. Dia belajar tahsin, belajar dari dasar makhrajul hurufnya ya. Ternyata kita yang sudah bertahun-tahun ternyata hanya belajar 1 huruf aja sebulan kadang tak lulus ya kan. Dan kepada adik-adik remaja ya, silakan datang ya. Ini sudah ada sekitar 4 remaja yang mungkin kami berharap sesuai dengan himbauan Pak Suino sudah melakukan persiapan, nanti Ramadan akan kami tugaskan Pak Imam ya. Imam itu juga kita menyiapkan dengan belajar ya. Sudah ada nampak ya, bibit-bibitnya sudah nampak. Tidak masalah ya, kita kalau kita tidak berani ya menonjolkan atau menghadirkan remaja-remaja ini, kita hilang generasi. Maka mulai tahun Semarang kan banyak tugas kita dari dalam ya, dari dalam. Karena itu jadi sekaligus mengundang bapak-bapak, karena belajar tajwid itu adalah wajib. Kenanya ketika sholat sendiri Al-Fatihah salah, berarti sholatnya tidak sah. Tapi kalau kita sudah belajar, tidak bisa juga kita terlepas dari dosa itu. Selanjutnya nanti berjamaah bisa kita evaluasi ya, dan kita masih dalam kesepakatan ya, imam yang di depan tetap berdoa. Ketika tidak berdoa, kita backing dari belakang. Itu sudah kesepakatan rapat sebelumnya ya. Jadi di masjid ini tetap doa berjamaah sampai saat ini. Dan selanjutnya kita pernah mengadakan pengajian Ahad pagi. Sebenarnya saya sempat miris juga begitu pulang di rumah, dengar dari Sodikin, dengar dari Ali kelas Solihin pernah mengadakan sekitar saat itu karena kondisi keuangan. Karena dari awal kita beri ustaz memang gak terlalu tinggi Pak Yeno, 400.000. Jadi begitu bayar guru ngaji, bayar petugas kebersihan dan sebagainya, pernah minus dan begitu. Maka pada saat itu dievaluasi, ustaznya berhenti sementara dan sempat mau disusun ulang. Ustaznya kita cari dekat Pak Suwartiman, tak ada waktu full minggunya. Suwartiman pun gak dapat juga Ustaz Suwartiman untuk hari Minggu ya kan. Pak Arman juga begitu ya. Jadi nanti bisa dibicarakan apakah pengajian kita ba'da maghrib atau Ahad pagi ya. Setelah subuh nanti bisa kita bicarakan. Paling tidak kalau nggak bisa setiap Ahad ya, setiap minggu ya. Setiap bulan. Ini ada bincang-bincang juga sekaligus di sini ya. Selama ini tadi ada disinggung oleh Pak Kepala Desa remajanya Kosikit, memang ada nama remaja masjid, ada namanya ya, ada namanya. Tapi bisa dibilang hampir tidak ada kegiatan kecuali hanya maulid dan Isra Mi'raj. Jadi pas kebetulan demisioner ya, jadi atas ide kawan-kawan remaja yang aktif di masjid ini, mereka menjumpai
Pak Argi ya sebagai PKLM ya, dan menjumpai kami bagaimana, dan mereka menindaklanjuti dan terbentuklah kayak remaja masjid. Tentu terpilihlah remaja masjid dengan proses beberapa kali proses ya, bahkan yang ditunjuk pertama sempat mengundurkan diri karena ada proses internal kan gitu. Akhirnya rapat lagi, mereka yang lama diundang, yang baru undang, terpilih saudara Fahri sebagai ketua remaja masjid untuk saat ini ya, dan adik-adik ini ya, dan mereka nanti akan berusaha untuk menyatukan dan mengajak adik-adik lainnya ya. Dan pada dasarnya BKM sangat senang dengan terbentuknya remaja masjid ya. Karena rasanya kayak kami dulu yang orang-orang remaja masjid sedih rasanya di masjid itu tidak ada aktivitas remaja masjid ya. Jadi kami dari BKM juga pinjam-pinjam pakai rawat dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau kita sisihkan ya, itu bisa kas remaja masjid untuk uang pembinaan operasional remaja masjid ya. Pada dasarnya secara pribadi pengurus BKM sangat setuju, karena pembinaan kepada remaja masjid sama pentingnya dengan pembinaan kepada pengajian anak-anak. Artinya kegiatan di Masjid Solihin berjenjang, untuk pengajian anak-anak ada, untuk kegiatan nanti kalau sudah mulai remaja ditampung di remaja masjid ya. Dan begitu. Dan kami bincang-bincang juga tugas mereka dan tugas besar nanti akan memprakarsai kegiatan Isra Mi'raj nanti untuk mereka. Program ke depan ya, bisa mereka akan mengadakan kegiatan Isra Mi'raj bekerjasama dengan BKM Solihin. Nah, tentang santunan yang disinggung Pak penasehat, kami sebenarnya sudah beli beras 120 kilo. Goni. Dan kami sudah merancang akan memberi santunan lebih daripada itu. Rancangannya tambah gula sekilo, ditambah minyak sekilo, nanti ada uangnya ya. Maka karena keadaan keuangan tadi kebetulan ada remaja yang terbentuk, bagaimana nanti kalau kita sinkronkan bekerja sama ya, kita berproposal untuk tambahan ya, dan toko masyarakat dan sebagainya, supaya pada waktu Isra Mi'raj itu supaya santunan itu dibagikan paling tidak sekitar 220 orang. Selain yang diundang, 220 orang hadir untuk menerima santunan. Jadi Isra Mi'raj itu tanpa yang lain hadir pun sudah 120 orang Pak nasihat. Itu rencananya supaya ada semangatnya kan begitu. Dan ditampung nanti direncanakan sudah sebenarnya konsep sudah sama Pak Segar saya sampaikan untuk kegiatan itu. Nanti yang ditampung di masjid beras dan minyak itu nanti dikeluarkan dari kas masjid. Kebetulan ada sudah jadi sisanya untuk uang santunan, untuk tambahan misalnya gula, nanti kita cari donatur sesuai berapa dapatnya, uangnya juga sesuai berapa dapatnya. Dapatnya banyak kita kasih banyak ya, begitu tadi. Jadi itu sudah rencana. Terima kasih sudah diingatkan kepada Pak Penasehat. Selanjutnya untuk persiapan Ramadan ya, dan perlu diketahui juga untuk Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah kita jauh-jauh hari sudah persiapkan ustadznya Pak Penasehat ya. Dan Idul Adha pun sudah kita siapkan ustadznya. Ini pengalaman karena pernah terjadi udah pertengahan Ramadan belum punya ustadz ya. Sudah ada ustadznya. Untuk Bu Idul Fitri nanti ustadznya khotibnya Khairul Anwar LC ya, kita cari Pak Ustadz Saiful Amri yang mencari temannya. Kebetulan beliau karena di Asahan, beliau waktunya kadang-kadang kejar. Terus untuk pelaksanaan sholat Idul Adha khotibnya nanti Ustadz Denny Kurniawan SE SPD MPD ya. Beliau ketua Majelis Zikir Al Azkar Sumatera Utara, juga sekretaris Puja Kesuma. Beliau pernah sholat zuhur di masjid ini. Selanjutnya kegiatan kurban yang kita laksanakan alhamdulillah tahun semalam lebih meningkat dari tahun sebelumnya ya. Dan kami berharap untuk masyarakat Gang Subur, Gang Murni dan Gang Kandar
Kalau pada tahun ini bisa ada berubah, bagaimana kita bisa menyatukan. Maka pada malam ini sebenarnya ketua-ketua perwiritan kita undang untuk menyatukan persepsi. Bisakah kita satukan supaya baginya nggak payah, ya kan? Nggak bagiannya nggak payah, ini bagian ini, bagian yang ini untuk ini nggak payah. Jadi kalau gang kandar, gang murni, gang subur satu apa? Selamat datang Pak Bendahara ya. Beliau memang sangat sibuk ya, karena mempersiapkan ya program yang sangat besar bagi beliau ya. Nanti kalau diizinkan saya sampaikan apa yang menjadi niat beliau ya. Yang kami juga diundang ke rumahnya. Gak apa-apa dikenalkan di awal kan Pak, rencana itu boleh kan? Beliau ya, sudah berencana ya, merencana dari sekarang beliau akan mencalonkan ya, dan sudah dilamar menjadi calon wakil bupati dari jalur independen ya. Berencana, jadi jalur independen itu membutuhkan dukungan berupa KTP ya. Mungkin nanti kita bisa dukung, kita sangat bangga kita punya orang yang berani ya, berani terbang tinggi. Jadi adik-adik juga berani terbang tinggi ya. Menjadikan misi impossible menjadikan possible, misi yang tidak mungkin menjadikan mungkin ya. Jadi pantas kalau beliau dengan kesibukannya kadang-kadang tidak bersama kita ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan untuk pemilihan dan perawatan yang pada waktu itu kita tunjuk Pak Basir sama Pak Tri sebagai penanggung pembangunan. Kesibukan beliau ya, Pak Basir sempat sakit ya, bersakit lama ya. Mungkin nanti kita koordinasi kembali, dirancang menghadapi Ramadan apa yang perlu dibenahi ya, fasilitasnya atau mau dicantik mau dicat silakan nanti dirancang ya. Itu kegiatan. Selanjutnya untuk kesadaran berinfak ya, bahwa ibarat mobil, untuk menjalankan mobil itu perlu minyak perlu uang ya. Untuk menjalankan operasional masjid perlu dana. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah ya, rezeki tetap infak tetap naik ya. Walaupun kita sedikit berpisah, bukan tambah berkurang Pak Sujito. Artinya masyarakat kita dusun 1, dusun 3 bersyukur dengan adanya masjid Sodikin, kita berpacu untuk kebaikan ya. Makanan juga tetap tanpa dikondisikan juga di Sodikin tetap ya. Jamaahnya bertambah ya. Tapi perlu kita apakan juga, kita pernah bercita-cita yang nggak usah para masjid Jogokarian ya, yang beliau kalau untuk kegiatan pengajian ya, sampai 3.000 orang ya. Pagi 30 dikasih makan, dikasih sarapan. Tentunya dari awal mereka pasti tidak dapat uang begitu ya. Dari awal mereka dari memberdayakan jamaah. Ustadznya mana bisa meyakinkan orang bisa merogoh uangnya ya. Mungkin uangnya 100 dikasih 75 ke masjid sampai meyakinkan. Kita belum bisa sampai ke situ, belum dapat ustadznya. Tapi paling tidak kita mengharapkan ya, nanti kita sudah menggalang infak bulanan. Sering saya utarakan, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 5.000 dapat ke sebenarnya 5.000, 20 orang. Berapa? 1 juta? Ya banyak. Nanti itu kita garap, nanti sebenarnya kita serahkan pada waktu itu kepada Pak Ridwan Pakcik ya. Ini belum jalan. Nanti seiring dengan perjalanan tim silaturahmi itu bisa jalan ke rumah-rumah, kita meyakinkan untuk itu ya kan, meyakinkan itu. Karena ingatlah sedekah atau sesuatu yang diberikan di jalan Allah itu ya, tidak pahalanya berlipat-lipat. Bahkan orang sudah meninggal kepingin kembali lagi ke dunia, kenapa? Kepingin bersedekah. Juga yang remaja, nggak usah banyak-banyak 5.000 ya. Kita bukan karena pamer tertera, kan tergantung kepada kita. Gak diterterakan di pengumuman pun bisa jadi ria. Hampir nggak tahu orang ya. Apa diam-diam saudaranya ya. Jadi itu juga bagian nanti untuk program bagaimana kita memberi kesadaran kepada jamaah untuk bersedekah, terutama yang sering digalakkan oleh Ustaz Ali Jaber, sedekah subuh yang luar biasa pahalanya untuk kebaikan kita ya.
Mungkin infak Jumat kita di atas 1,5 juta itu ya mungkin karena sedekah dari bapak-bapak yang memang tidak ditulis, bisa saja kan begitu. Itu hak bapak sekalian, boleh saja tidak ditulis, boleh ditulis kan begitu. Cuma ditulis itu untuk memotivasi orang berzakat ya. Sampai suatu saat kita bisa seperti Masjid Surga yang tiap Ahad pagi ngaji, habis ngaji makan. Nggak bisa dielakkan namanya makan untuk mempererat persaudaraan dan persatuannya. Ya. Masa periode PKM itu ke depan jangan sampai 5 tahun sekadung adem. Biasa kalau habis pemilihan itu kan semangat. Jadi apa? Ini sekarang ini kayak udah mulai agak dingin kan gitu. Jadi kita berharap juga menjadi tradisi di Masjid Solihin ketika pemilihan baru BKM lama tidak boleh mencalon. Kalau kita semua kerja siapapun bisa jadi ketua BKM. Dan saya yakinkan saya tidak mencalonkan kembali sebagai ketua BKM. Yang bisa saja kan kalau mau berguna untuk BKM di mana saja pun bisa, ya. Kan gitu. Banyak calon-calon kita, banyak kader-kader kita banyak yang mampu, kan begitu. Setelah itu menjadikan nanti kepada bapak-bapak yang mau ngasih masukan. Gak mungkin ketua BKM bendara saja yang memikir untuk kemajuan tidak mungkin. BKM ini punya kita semua, kan begitu. Silakan kasih masukan untuk perbaikan yang sifatnya membangun untuk Masjid Solihin ya, yang sudah dirintis oleh pendahulu kita sampai cantik kayak gini. Ya. Kalau saya pribadi terus terang saya tidak akan mampu. Kita masing-masing dengan kemampuan kita membangun masjid, yang mampu dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya, dan begitu. Mungkin ini yang gambaran program Solihin ya, yang sudah dilaksanakan. Ya. Mungkin di sana sini masih banyak kekurangan karena kebetulan kita pengurusnya orang-orang yang sibuk bekerja, tapi masih sempat menyisihkan waktu untuk kemajuan Masjid Solihin. Saya sebagai ketua tentunya mohon maaf ya, mungkin dalam